Dahan, kehinaan dengan apa? Duit. Gimana Pak anaknya Pak? Oh alhamdulillah Pak, anak saya sudah jadi orang. Anak saya kemarin yang ini sudah beli rumah Pak. Wah kemarin beli mobil Pak. Ini cuma doain Pak, yang kecil ini Pak masih tinggal sama saya Pak. Yang doain ya. Jadi pandangnya loh, jadi orang itu. Kalau yang ini belum jadi orang, nggak tahu jadi apa mas kan? Kepompong kali mas. Tak paham saya. Sehingga muncullah pertanyaan seperti ini. Kenapa orang yang sholat itu malah jadi kaya? Kenapa ini yang rajin sholat malah diuji dengan cobaan? Nah, jadi sudut pandang yang sangat sempit sekali ini sudut pandang orang kafir Pak. Lalu sudut pandang yang benar apa? Tidak semua melihat kebaikan orang itu dengan apa? Dengan harta Pak. Rusak tatanan kalau kita menilai semua dengan harta. Rusak tatanan kita Pak. Kok kenapa bisa demikian? Kenapa bisa terjadi? Kehendak Allah itu ada dua Pak. Ada kehendak yang bersifat kauni, alam. Ada kehendak Allah yang bersifat syar'i, syariat. Kehendak Allah yang bersifat alam itu pasti akan terjadi Pak. Disukai, tidak disukai, dicintai, tidak dicintai, itu akan terjadi Pak. Apa itu? Manusia yang menggali apa yang ada di alam, dia bisa kaya. Ini kehendak Allah yang bersifat kauni. Ada orang kaya raya, ada orang biasa, itu kauni, alam. Maksudnya apa? Maksudnya gini, semua orang yang pergi ke puncak pasti akan menikmati dingin dan udara pemandangan yang enak. Mau taat, mau kafir, mau ateis akan melihat puncak indah mas. Iya tidak? Orang yang pergi ke daerah mana, yang daerah laut, pemandangan mana, dia mau ateis, mau rajin sholat, mau bajingan, mau maling, dia akan bagus ya udaranya ya. Dia akan menikmati itu. Apakah Anda akan menuntut? Oh tidak boleh, puncak tidak boleh dimasukin kecuali orang yang rajin sholat lima waktu. Siapa yang ngalangin Anda mas? Nah ada. Semua orang yang lahir di sini dibikin sempurna oleh Allah. Semua yang lahir dikasih rezeki sama Allah. Ini irada kauniyah. Tapi kalau syar'i tidak. Yang bisa melakukan syariat adalah orang yang dicintai Allah saja. Apakah bakal semuanya? Enggak, belum tentu terjadi semuanya. Tapi orang yang melakukan pasti dicintai. Apa itu? Apakah semua orang sholat? Tidak. Tidak Pak. Tapi orang yang sholat, dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Jawaban yang lain. Kalau Anda menggunakan tolak ukur dengan harta, kenapa Abu Jahal itu diadab? Kenapa Abu Lahab itu diadab Pak? Kenapa Fir'aun diadab? Kenapa Qarun diadab oleh Allah? Kalau Anda menggunakan tolak ukur harta untuk menilai kemuliaan orang, berarti Fir'aun itu manusia yang paling hebat Pak. Tapi justru kenapa istrinya Fir'aun malah yang dianggap mulia oleh Allah? Yang diadab, dibunuh oleh Fir'aun dengan siksaannya, malah ini yang dianggap mulia. Khairun nisa'id dunia arba. Perempuan yang paling mulia di dunia ini cuma 4. Siapa? Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Kenapa? Dia beriman disiksa oleh Fir'aun sampai mati. Kenapa kok malah ini yang disiksa sampai mati? Kenapa kan Fir'aunnya? Pakai logika apa? Oke, jawaban lagi. Kalau memang tolak ukur manusia adalah harta,
Kenapa orang-orang yang korupsi miliaran itu di penjara? Seharusnya dia orang baik. Kenapa orang yang nyolong, ngerampok di rumah Anda ada gebukin? Biarin aja rumah Anda terbuka. Kaya nanti dia Pak. Kan kaya dia. Berarti tolak ukurnya bukan sekedar orang kaya, sukses, tidak. Yang dilihat apanya? Perilakunya itu Pak. Perilakunya yang dilihat. Bukan hasilnya, statusnya tidak. Amalnya. Faham sampai sini Pak? Cukup jelas? Kenapa yang di sekolah itu bisa jadi anak dari pemilik sekolah itu sendiri nggak naik kelas? Justru anak dari tukang sapu yang nggak bisa bayar, yang dibeasiswai, justru dia yang naik kelas, bahkan memberikan nilai summa cum laude. Kenapa Pak? Karena yang dinilai bukan Anda datang pakai mobil. Mau pakai mobil, mau mobilmu yang harga 50 miliar, saya nggak urusan. Yang penting nilai dan ujian kamu, hasil kamu belajar di sini istimewa. Loh, kalau sekolah Pak menggunakan penilaian dengan faktor Anda ini, nggak usah bikin sekolah. Nggak usah bikin sekolah Pak. Kenapa? Yang mulia itu pasti orang kaya. Kesian Pak orang miskin. Butuh jawaban lagi? Cukup Pak. Ayo pakai logika. Hati-hati Anda. Jangan ngiri Pak. Anda ngiri sama Fir'aun? Tahlul. Ngiri kok sama Qarun. Ngiri kan sama Fir'aun, jangan ngiri sama Qarun. Ngapain ngiri sama Qarun? La hasada illa fitnatain. Gak boleh iri kecuali di dua. Apa? Melihat orang punya ilmu, ilmunya diajarkan kepada orang, saya iri sama dia. Kita dengerin anak kecil yang suaranya enak, hafal Quran, kita kadang bercanda sama teman, dengerin suaranya enak. Siapa ini? Anak saya. Anak nemundi Mas. Kan artinya apa? Saya pengen anak kayak gini. Ini iri boleh. Kita melihat ada orang kaya, duitnya dibelanjakan buat masjid, buat begini, buat ini, buat ini, buat ini, ya kan? Ayo siapa yang mau haji, saya bayarin. Ayo siapa yang mau umroh, saya bayarin kamu sekampung. Loh ada Pak? Ada, saya bukan membuat ini. Ada orang yang ngumrohin keluarganya, bukan keluarganya, sekampung diumrohin sama dia. Dan setiap orang dikasih duit 100.000 real. Ada apa? Ngiri kita. Boleh, bukan ngiri karena dia kaya. Saya ngiri, andai saya punya harta, saya bisa beramal soleh seperti dia. Oke, yang lain.